Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di hadapan Bapak pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian negara dengan istilah negara di beberapa negara dan negara menurut beberapa para ahli. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian negara. Dalam mempelajari ilmu negara, pertama kali yang harus dipelajari adalah pengertian ilmu negara. Untuk memahami unsur-unsur apa saja yang masuk dalam lingkup negara, baik pada aspek definitif, historis, maupun dinamikanya. Istilah negara dalam bahasa asing adalah sebagai berikut. 1. Dalam bahasa Indonesia, negara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti wilayah atau kota. Dalam konteks modern mengacu pada entitas politik yang memiliki wilayah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat. 2. Dalam bahasa Inggris, yakni state, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti tanah di seberang atau wilayah. State lebih digunakan untuk merujuk pada sistem politik yang memiliki kedaulatan. Yang ketiga, kemudian dalam bahasa Belanda dan Jerman, yakni stad, yang berarti tanah atau wilayah sementara. Stad mengacu pada entitas politik dengan pemerintah yang berkedaulatan. Kemudian dalam bahasa Prancis, yakni dengan sebutan etat. Istilah state awalnya digunakan pada abad ke-15 di Eropa Barat dan secara umum menyebutkan bahwa istilah stat kemudian dialihkan ke bahasa Latin, yaitu status atau statum. Pernyataan Kaisar Romawi Ulpianus pernah menggunakan kata statum, yakni publicum ius est quod ad statum rerum spectat. Menurut Jelinek, kata statum pada waktu itu masih dimaknai konstitusi. Secara etimologis, kata status yang berasal dari bahasa Latin klasik masih abstrak, yakni bermakna tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Sejak pandangan-pandangan Cicero mulai dikenal, kata status atau statum kemudian diartikan sebagai standing atau station, kedudukan, dan dihubungkan dengan kedudukan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah status civitas atau status republicae. Dari bahasa Latin klasik inilah kemudian berubah menjadi state atau stat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang negara menurut beberapa para ahli. Untuk yang pertama, menurut Cronenberg, dikutip kembali oleh F. Ichwara, istilah lo stato berasal dari bahasa Italia, berawal dari bahasa Latin status yang telah digunakan pada abad ke-15. Menurut laporan-laporan Wakil Persekutuan Italia, istilah status mempunyai beberapa makna, yaitu 1. Keseluruhan jabatan tetap. 2. Pejabat-pejabat beserta pengikutnya. 3. Kesatuan wilayah yang dikuasai. Dan selanjutnya dengan perkembangan zaman banyak menggunakan istilah Stato dei Medici atau Stato di Firenze, Stato della Cisa, dan seterusnya. Lo Stato tidak digunakan oleh polis Yunani maupun bagi negara feodal. Istilah lo stato lebih tepat merujuk pada negara teritorial yang muncul pada abad ke-17 sebagai istilah yang menunjukkan sistem fungsi dan segenap orang umum yang tersusun rapi yang mendiami wilayah tersebut. 2. Menurut Hans Kelsen, istilah negara menurut Hans Kelsen sangat sulit dijelaskan lantaran beraneka ragam. Pengertian negara terkadang digunakan dalam pengertian yang sangat luas dengan menyebutnya masyarakat. Istilah negara juga sering digunakan dalam pengertian yang sangat sempit
untuk menyebut satu orang khusus masyarakat, misalnya pemerintah, bangsa, wilayah yang mereka tempati. Untuk menyederhanakan pengertian tersebut, Hans Kelsen dibutuhkan pembahasan teori hukum murni. Selain istilah negara menurut Hans Kelsen, negara menurut pandangan tradisional, menurut pandangan ini, sistem norma memiliki kesatuan, sehingga pantas disebut suatu tatanan hukum nasional.